Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Putri Oksara Ramadhani, absen 30. Nama saya Naura Imani Azahra dari absen 27. Nama saya Hilda Permata Kirani dari absen 16. Nama saya Rahma Alia, nomor absen 32. Oke, selanjutnya ada latar belakang. Penduduk miskin di Jakarta bertambah 118.000 orang menjadi 480.000 orang pada Maret 2020. Jumlah tersebut setara dengan 4,53% dari total penduduk di ibu kota jika dibandingkan dengan kondisi pada September 2019. Angka kemiskinan tersebut tertinggi dalam satu dekade terakhir dan bahkan hampir menyamai kondisi Jakarta 20 tahun yang lalu. Penambahan penduduk miskin pada periode ini disebabkan penurunan daya beli masyarakat yang dipengaruhi kenaikan harga barang, jasa, dan kehilangan sumber pendapatan. Selama 6 bulan terakhir, harga barang dan jasa naik, terutama harga bahan makanan, naik 3,58%. Sebaliknya, pengeluaran rumah tangga pada kelompok 40% terendah menurun. Selain itu, indeks keparahan kemiskinan naik 0,042 poin dari 0,072 poin menjadi 114 poin, yang berarti kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin parah. Hal ini menjadikan target Gubernur DKI Jakarta untuk menurunkan kemiskinan sebesar 1% menjadi 2,78% di akhir periode kepemimpinannya, kata Kepala Badan Pusat Statistik DKI Buyung Airlangga di Jakarta. Kemarin, selain jumlah penduduk miskin yang meningkat, tingkat ketimpangan di DKI Jakarta juga meningkat. Indeks ini naik dari 0,391 pada September 2019 menjadi 0,399 pada Maret 2020. Apa saja kelebihan kota Jakarta? Di antara banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi di Jakarta, tentunya Jakarta juga mempunyai kelebihan tersendiri. Berikut beberapa kelebihan kota Jakarta. Di antaranya yaitu 1. Jakarta Pusat Pemerintahan. Keseluruhan kantor kementerian koordinator dan kantor kementerian semua ada di Jakarta. Lembaga-lembaga tinggi negara tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Dan yang kedua ada pusat perhiburan. Jakarta pantas dinobatkan sebagai kota di dunia dengan jumlah mal atau pusat perbelanjaan terbanyak di dunia dengan 170 lebih mal. Ketiga, ada pusat ilmu dan pendidikan. Banyak orang besar dari Universitas Indonesia, semisal Sri Mulyani, Najwa Shihab, Chairul Tanjung, Dian Sastro, Afgan Syahreza, dan masih banyak lainnya. Yang keempat ada ukuran kemajuan. Terdapat MRT kereta yang melayani pusat kota atau Senayan sampai Lebak Bulus. Kelima, pusat bisnis dan kekayaan. Terdapat kawasan bisnis yang paling terkenal di Jakarta adalah kawasan SCBD. 5 masalah besar yang terjadi di Jakarta. Jakarta merupakan kota besar yang menjadi pusat aktivitas perekonomian di Indonesia. Hal ini menyebabkan Jakarta menjadi tempat tujuan bagi banyak orang untuk berjuang mencari nafkah di Jakarta. Anggapan ini menjadi salah satu faktor yang membuat Jakarta menjadi kota yang padat penduduk dan memunculkan berbagai masalah yang harus dihadapi di ibu kota ini. Berikut beberapa masalah besar yang terjadi di Jakarta. Yang pertama ada banjir. Hal ini disebabkan oleh buruknya sistem pengaliran air karena padatnya kawasan perumahan di Jakarta. Dan yang kedua ada kemacetan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan aktivitasnya. Dan yang ketiga ada pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi terjadi akibat banyaknya orang yang pindah ke Jakarta berharap mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan yang keempat ada sampah. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai sistem pembuangan sampah. Dan yang terakhir ada korupsi. Praktik korupsi kecil atau biasa disebut pungutan liar atau pungli masih bisa ditemukan di kota Jakarta.
Upaya pencegahan masalah. 1. Upaya pencegahan kesenjangan sosial. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial itu ada peningkatan kualitas penduduk, mobilitas geografis, dan menciptakan peluang kerja. Kedua, ada upaya pencegahan banjir, yaitu rencana pemerintah Jakarta membuat revitalisasi rumah pompa untuk mencegah banjir dan masyarakat dapat melakukan smart citizen untuk mencegah banjir di Jakarta. Ketiga, ada upaya pencegahan kemacetan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan pembatasan kendaraan yang melintas di jalan raya. Misalnya peraturan jalur 3-in-1 atau sistem plat nomor ganjil genap, membangun simpang susun. Sistem jalan ini menggabungkan jalan layang dan jalan searah dengan sistem percabangan agar pengemudi tidak salah arah. Keempat, upaya pencegahan pengangguran, yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan. Hal ini dapat meningkatkan peluang untuk mengurangi angka pengangguran. Pemerintah juga memberikan pelatihan untuk sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia. Yang selanjutnya adalah upaya pencegahan sampah. Sebaiknya di setiap daerah diadakan truk untuk menampung sampah dan usahakan masyarakat agar tidak terbiasa memakai sampah plastik atau anorganik. Tindakannya, pemerintah harus membuat undang-undang tentang penanggulangan sampah dan membuat tempat penangkaran sampah yang terpenuhi fasilitasnya. Yang keenam, upaya pencegahan korupsi, yaitu membangun generasi muda yang paham tentang pentingnya mencegah tindak korupsi, memberi hukuman yang dapat menimbulkan efek jera agar korupsi tidak terulangi kembali pada masa yang akan datang, membuat pengendalian transaksi keuangan yang sehat dan transparan sehingga tidak mudah adanya tindak korupsi. Dapat kita ambil kesimpulan, permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta itu yang pertama ada banjir, yang kedua ada kemacetan, yang ketiga ada pengangguran, yang keempat ada sampah, yang kelima ada korupsi. Upaya pencegahannya itu yang pertama ada peningkatan kualitas penduduk, yang kedua mobilitas geografis, yang ketiga pemerintah Jakarta membuat revitalisasi rumah pompa untuk mencegah banjir, yang keempat ada membuka lapangan pekerjaan, yang kelima membangun generasi muda yang paham tentang pentingnya mencegah tindakan korupsi. Nah, kelebihan wilayah DKI Jakarta itu yang pertama ada Jakarta sebagai pusat pemerintahan, yang kedua ada sebagai pusat hiburan, yang ketiga pusat ilmu dan pendidikan, yang keempat ada ukuran kemajuan, yang kelima ada pusat bisnis dan kekayaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.